Inilah motif pembunuhan Pasutri, pengusaha kolam renang di Ngantru, Tulungagung. Modus operandi yaitu tersangka melakukan tindak pidana tersebut dengan modus mengantarkan 1 ekor ayam ya untuk ritual ke rumah korban di desa atau kecamatan Ngantru di TKP tersebut. Motif dari perbuatan tersangka adalah hutang penjualan batu akik jenis batu mulia yang dinamakan widuri yang bisa dijadikan ritual milik ya saudara tersangka yang dijanjikan dibeli oleh korban saudara TS senilai 250 juta. Namun belum dibayarkan sejak tahun 2021. Pada saat ditagih, korban TS mengatakan kepada tersangka, "Awakmu kan sik mampu wae, sik duwe, kok sik kurang ae ya." Ini bahasa Indonesianya, kamu kan masih mampu, ya kamu masih punya harta ya maksudnya. Kok kamu masih kurang saja seperti itu. Sehingga membuat tersangka tersinggung. Ya, perkataan-perkataan itu membuat mungkin tersangka ini tersinggung dan murka untuk melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban saudara TS. Karena takut perbuatan tersangka diketahui oleh sang istri, sehingga pelaku juga menghabisi sang istri atau korban atas nama tadi. Ya, jadi timeline kejadiannya ya ini mungkin sudah ada kontak antara korban dengan tersangka melalui sarana handphone. Ya, pukul 9 atas permintaan korban TS, ya pelaku mendatangi korban saudara TS ini ke rumahnya. Nah, jam 9 mulai masuk ini saudara EP ini ke rumah ya, yang katanya untuk ritual mengantarkan ayam tadi sana tadi ya, dimana sebelumnya terjadi komunikasi antara pelaku dan korban melalui telepon. Ini kita sudah cek untuk handphone masing-masing antara korban dengan tersangka dan istri dari korban juga. Sesampainya di rumah korban TS, tersangka ngobrol ini berdua ngobrol dulu di teras rumah dari korban kurang lebih 30 menit. Setelah pelaku menanyakan perihal pembayaran batu mulia yang pernah dibeli korban akan tetapi belum dibayar, korban mengajak pelaku ke samping rumah tempat karaoke yang TKP pembunuhan kemarin ya, meneruskan perbincangan tersebut di tempat karaoke itu, masuk ke dalam ya antara saudara EP dengan saudara korban TS tersebut. Pukul 9:30, tersangka dan korban TS sepakat untuk ngobrol serius di situ. Karena setengah jam dihabiskan ya ngobrol di teras. Nah, suruh masuk lah, ya suruh masuk ngobrol serius di ruang karaoke. Sehingga pembicaraan berpindah di ruang karaoke, yang mana pada saat itu intinya pembicaraan tersangka ini mau menagih. Ya, tersangka mau menagih tentang pembelian cincin yang dijanjikan sebesar 250 juta tersebut. Ya. Justru korban TS menganggap dengan candaan. Ya, mungkin ini lagi butuh. Ya, tersangka yang lagi butuh, tetapi korban TS menganggap dengan candaan sehingga tersangka merasa emosi, namun masih bisa ditahan pada waktu itu. Ya. Dan pada saatnya timeline pukul 23.30 ya, dikarenakan tersangka kecewa dan tersinggung atas jawaban korban ketika menanyakan uang pembelian batu mulia tersebut, korban TS ya mulai dari korban TS tersebut sehingga tersangka berpamitan berdiri ya, sudah lama yang ngobrol dari setengah 10 sampai setengah 12 ya, kurang lebih 2 jam ya, sehingga tersangka berpamitan dan berdiri, diikuti oleh korban juga ikut berdiri. Sekitar itu pelaku langsung mengayunkan tangannya ya, mengayunkan tangannya atau kepalan tangannya mengenai rahang korban ya, mengenai rahang korban saudara TS, hingga kemudian korban terjatuh dan tidak sadarkan diri ya, tidak sadar diri. Pukul 23.40 menyadari bahwa korban TS telah meninggal dunia, tersangka ini terdiam, terduduk, mungkin bingung di ruang karaoke sambil menghisap 2 batang rokok. Sempat menghisap 2 batang rokok.
Setelah korban TS terjatuh dan tidak sadarkan diri, korban sempat masih bisa bergerak. Ya, sempat masih bisa bergerak. Tetapi sama tersangka ya semakin murka dan kembali melakukan perbuatan kekerasan, ya, kekerasan terhadap wajah korban TS, ya, yang sudah dalam posisi terlentang, ya, berulang kali, ya, berulang kali dengan jumlah pukulan mungkin lebih dari 20 ini menurut keterangan. Dengan kekuatan penuh dari pukulan tangan pelaku sambil memegangi baju korban TS sehingga kepala belakang korban TS ini terbentur hebat, ya, di lantai dengan kencangnya, ya, dipukul, ya, dipegangin bajunya, dipukul ini, ya, berulang kali hingga korban sudah tidak bergerak lagi. Ya, kurang lebih 20 pukulan di situ ada sehingga, ya, korban ini kena benturan, ya, di lantai. Mengetahui korban TS tidak bergerak dan dimungkinkan sudah meninggal dunia itu pada pukul 23.40, kemudian tersangka mengikat tangan korban, ya, mengikat tangan korban ke belakang dengan cara menelungkupkan badan korban dan mengikat tangan korban dengan posisi ke belakang dengan karet ban, ya, dengan karet ban tali. Selanjutnya merubah posisi korban TS ke posisi terlentang, ya, dan kemudian mengikat kaki korban dengan menggunakan karet tali ban, ya, setelah tangannya, setelah kakinya, ya, diikat juga kakinya. Setelah itu tersangka memindahkan badan korban ke pojok ruangan karaoke seperti TKP yang kita lihat kemarin terakhir, ya. Di sana pelaku menutup mulut korban dengan irisan busa sandal, ya, dengan irisan busa sandal, lakban, kain motif bunga warna merah, dan terakhir mengikatnya dengan karet tali ban. Di semua alat tersebut sebelumnya berada di TKP dan dibawa tersangka dari rumah, ya, yang dibawa dari rumah itu karet sama potongan busa untuk menyumpal itu. Yang keterangan terakhir kita tanyakan apa busa karet itu dibawa, ya, kita cek ke TKP banyak, ya, untuk menutupi taji dari ayam menurut keterangan dari tersangka seperti itu. Dan pukul 00, ya, jam 12 malam lebih 5 menit, istri korban menelepon, ya, menelepon saudara TS, suaminya, ya, menelepon sebanyak 2 kali dan tidak diangkat, ya. Merasa curiga mungkin saudara korban atau istrinya atas nama NR ini menelepon saudara TS tidak diangkat sebanyak 2 kali, ya. Datanglah istri korban mengetuk ruangan karaoke sambil mencari saudara TS dengan suara ayah, ya, dipanggillah di situ. Pada saat itu tersangka saudara EP ini membukakan pintu dan kemudian memberitahu istrinya bahwa suaminya tertidur, ya, tertidur ini, suami kamu ini lagi tertidur. Ya, dicari 2 kali di miss call, ya, nggak dijawab, diketok pintu ruangan karaoke itu seperti itu, ya. Saudara EP memberitahu istrinya bahwa suaminya tertidur dan setelah itu korban atau istrinya meminta izin dari tersangka untuk menyalakan lampu sambil memegang saklar. Tuh, kenapa harus dipaten? Ya, Mas, kenapa harus dipaten di ruangan karaoke ini? Ya. Setelah itu istrinya minta izin kepada tersangka, ya, untuk menyalakan lampu sambil memegang saklar lampu, dan kemudian setelah itu lampu menyala, diketahui bahwa korban TS sudah meninggal. Setelah kejadian itu, ya, tersangka langsung mengayunkan lagi kepala tangannya, ya, ke arah muka atau rahang dari saudara NR yang mengakibatkan korban NR juga ini langsung terjatuh dan pingsan, ya, karena sudah curiga mengetahui sudah membunuh saudara TS, ya. Tersangka ini, ya, langsung memukul lagi, ya, muka atau rahang saudara NR dan langsung juga jatuh pingsan. Setelah itu, setelah pingsan, korban diangkat tersangka masuk ke dalam
dan kembali memukuli wajahnya korban NRR berulang kali, kurang lebih sebanyak 5 kali. Ya, dipukul lagi, ya diseret, dipukul lagi, korban terbentur di lantai berulang kali. Ya, itu kronologisnya seperti itu. Setelah korban NRR tidak berdaya dan tidak bergerak, lalu tersangka mengikat leher korban dengan menggunakan kabel mikrofon. Ya, diikat lagi. Di situ kan ada kabel untuk karaoke itu. Ya, mix karaoke itu ada kabelnya. Diikat langsung lehernya. Seperti itu. Ya, dengan menggunakan kabel mikrofon tersebut, dengan simbol pertama ditarik dengan tujuan mencekik hingga tali terputus, dan selanjutnya melilitkan kabel mic secara berulang hingga tali kabel mic-nya itu habis. Ya, ini modus dari tersangka melakukan pembunuhan ini. Kejadian kedua ini terjadi sekitar kurang lebih 30 menit. Ya, dari mulai masuk sampai mengeksekusi ini kurang lebih 30 menit. Selanjutnya pukul 1, tersangka pulang ke rumahnya dengan menaiki motor Honda PCX miliknya. Sesampainya di rumah, tersangka melepas jaket, baju dan celana, kemudian meletakkan baju dan kaos dan celana pada ember pakaian kotor di depan kamar mandi. Ya, sedangkan jaket digantung di dalam kamar milik tersangka. Pukul 01.30, ya, tersangka duduk di kandang kambing yang berada di belakang rumah tersangka sampai pukul 04.00. Ya, 01.30 sampai 04 tersangka duduk di belakang rumah, yaitu di kandang kambing. Tersangka masuk yang kita jumpai pada waktu pertama kita melihat informasi di TKP tersebut. Korban TS dalam posisi telungkup di atas kasur dengan ditutup kain spray pada bagian kepala, sedangkan kakinya ditutup. Korban NRR di ruangan yang sama berdekatan dengan korban saudara TS. Ya, yang satu terlentang, yang satu ya dua-duanya terlentang, dua-duanya terlentang. Di TKP ditemukan barang sebagai alat bukti berupa 3 potong tali karet, potongan sandal jepit penyumpal mulut korban, lakban plastik warna coklat, kabel mic warna hitam, 2 buah bantal, spray dan sarung bantal, selimut juga mengembangkan ke rumah nopol hadi 473 ya, ini terpantau lewat CCTV bahwa yang bersangkutan juga memakai motor ya jenisnya PCX. 1 buah celana jeans pendek warna biru, 1 buah jaket warna abu-abu, 1 buah kaos warna biru dongker, potongan sandal identik dengan potongan sandal yang ditemukan di TKP. Ya, potongan sandal yang dibawa di TKP sama yang ditemukan di rumah saat ini identik. Yang identik. Penangkapan pada hari Sabtu 1 Juli 2023 sekitar 09 BIB Satreskrim Polres Tulungagung Polsek Kandu bersama Subdit Ditreskrim Polda Jatim melakukan penggerebekan di rumah saudaranya yang dicurigai menjadi tempat persembunyian. Kita sudah mapping bahwa yang bersangkutan adalah tersangka, mungkin sudah mulai kabur. Hasil autopsi ya, korban TS ada luka-luka terjadi pada saat masih hidup ya. Ketika tadi dipukul bisa masih bergerak ya, dipukul kembali sampai ke lantai. Ikatan tali pada leher pergelangan tangan kita sudah meninggal. Ikatan kain pada dagu leher dilakukan pada saat hidup. Tidak menekan leher. Luka yang terjadi ya, pukul berulang kali sampai bentur ke lantai. Sebabkan kekerasan tumpul pada wajah yang mengakibatkan pendarahan.
Luka-luka terjadi saat masih hidup. Ikatan tali pada leher dilakukan masih hidup. Luka-luka yang terjadi diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebab pemakaian kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan tekanan oksigen. Yang jelas kabel. Pasal yang disahkan pasal 338 KUHP tentang barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun. Ya, mungkin itu yang bisa kami berikan informasi kepada teman-teman sekalian para seluruh support doa ya, sehingga kasus ini bisa terang, kasus ini bisa diungkap, kasus ini bisa dilakukan penyidikan dengan sebaik-baiknya oleh proses hukum. Ya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada yang tanyakan? Itu yang minatkan dari korban. Ya. Tindakan untuk ritual apa ya? Apakah itu sudah sering dilakukan antara korban dan tersangka? Kalau ritual ya, informasi yang didapat itu memang sudah sering. Ya. Aksi spontan, bukan perencanaan ya? Kalau berarti langsung lakukan eksekusi. Korban dengan pelaku. Masih ada, ya, keterangan terakhir yang masih kita himpun masih ada. Artinya akan jadi tidak? Ya, mana? Artinya akan jadi tidak? Ya. CCTV-nya Dua korban. Ya. Di tempat ya, sorry, yang di rumah masih tidak terdeteksi atau alias yang di seberang dari rumah yang lanjut ya. Untuk sementara menurut keterangan, menurut alat bukti dan sebagainya yang bisa kita himpun pelaku tunggal. Tambah ikan, ya, tambah ikan. baiknya Di belakang rumah. Ada lagi, teman-teman? Sempat menyesal dan melakukan kan Coba tanya. Silakan ditanya. Pak EP. Dengan kejadian itu, Bapak gimana? Menyesal? Jawab aja. Jawab aja. Menyesal apa enggak? Indonesia. Pak EP. Pak EP. Ada lagi? Dan berapa harganya batu mulia ini? 250. Ada lagi Pak? Tidak ada. Baik. Sudah cukup? Sudah cukup ya? Saya tanyakan lagi. Ada lagi? Cukup G? Cukup G? Oke, mungkin itu saja yang perlu saya informasikan kepada teman-teman saya sekalian. Terima kasih atas support, terima kasih atas doa teman-teman sekalian, sehingga kasus ini bisa menjadi terang, kasus ini bisa kita tangani dengan sebaik-baiknya, dan pelaku atau tersangkanya bisa kita amankan. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Makasih ya, cukup ya. Baik, mohon perhatian untuk rekan-rekan yang tadi pagi melaksanakan korban lapor agar segera mempersiapkan diri
Yang pertama untuk 5 anggota tadi yang melaksanakan rapat sebagai perwakilan.